Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadaratil mukarramat, para ibu-ibu sekalian, para orang tua, para ibu hajah, jamaah majelis taklim hari Selasa Wafiz Al-Amin Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini seperti biasa kita sama-sama duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua Allah pelihara, Allah kasih sehat, panjang umur, rezekinya banyak. Ya, rezeki amin kencang deh ya. Biar bisa ke Mekah, Bu ya. Para ibu sekalian, mari sama-sama satu kali lagi kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan biar kita semua sehat panjang umur, dapat ilmu yang bermanfaat, biar ngajinya istiqomah. Ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, mari ibu-ibu sekalian kita bersalawat nariyah agar kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adali kulli ma. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para ibu sekalian, hari ini ustazahnya guru kita sedang ada mudif, ya, penjengukan di pondok pesantren Darul Qolam Gintung di Banten, Bu. Anak saya nomor 3 hari ini tampil marching band, jadi emaknya suruh nonton ya. Ya, alhamdulillah, Bu ya. Jadi saya ini tidak ada rotan akar pun,
Jadi ban serep Bu. Ya, ban serep. Para ibu sekalian, hari ini saya akan kasih zikir yang paling afdol. Kalau udah pada tua mah ngapain lagi ya? Tinggal nunggu kedatangan malaikat Israel. Tadi selawatannya apa tuh tadi? Bukan suami, gimana tadi suami? Nah, suami menangis habis itu nyari sebelah mata. Nyari gantinya ya. Kenapa ibu sekalian kita harus banyak zikir? Karena zikir itu menenangkan hati. Jadi kalau ibu lagi galau, kenal nek galau nek? Nenek kenal galau nggak? Ya. Kalau lagi galau, lagi bingung, lagi ruwet ya, lagi ada masalah, baik masalah kecil, apalagi besar, ya, maka agar hati kita tenang itu dibawa apa? Zikir. Setiap orang pasti punya masalah, semua Bu punya. Kadang kita ngelihat orang kayak Bu Bunda Hajatihana enak gitu ya. Nah, ada baik masalahnya, ada, semua orang ada punya masalah. Tetapi supaya masalahnya ini tenang di hati kita, maka zikir itu yang menghiasi hidup kita. Terutama di bulan ini Bu, bulan apa nih? Muharram, masih ada nih. Bulan Muharram masih ada, masih 1 minggu lebih. Masih ada 10 hari lagi kali ya. Ya. Jadi zikir bulan Muharram itu adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Itu gepak dah Bu. Kenapa? Karena itu zikir bacaannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dilempar di tengah api Bu, kan api kayu-kayunya ditumpukin tuh kayak gunung. Terus sama Raja Namrud dibakar. Nabi Ibrahimnya dilempar. Ya, kalau kita dilempar apa? Matang, geseng ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim zikirnya itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bukan kepanasan Bu, malah kedinginan. Kedinginan. Makanya kata Allah, kunu bardan wa salaman gitu. Kalau Allah nggak bilang salaman Bu, Nabi Ibrahim itu mati di tengah-tengah api, mati kedinginan, bukan mati kepanasan. Makanya kata Allah kunu bardan wa salaman, ada kalimat salaman. Jadi Nabi Ibrahim walaupun dingin tetap selamat. Nah kira-kira nih, ada nggak masalah kita seberat itu? Memang kita nggak dibakar, tapi bawaannya panas baik. Sama laki panas deh bawaannya. Nah gitu maunya ya. Gedeg baik, kesel baik. Nah itu diademin pakai itu. Iya, nah bisa jadi Bu begitu ya. Iya. Nah yang udah gak ada lakinya mendingan. Ya. Jadi sama tetangga panas baik, kesel baik. Sama anak begitu gitu. Jadi kalau hati kita itu lebih panas dari api yang membakar Nabi Ibrahim, maka kita ademin dengan apa? Zikir tadi itu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Baca aja itu Bu. Ya, sambil duduk, sambil jalan nggak apa-apa. Kalau hati kita emang ngerasa apa tuh? Panas, panas deh, panas gitu. Nah, diademin begitu iya. Jangan hatinya panas masuk ke kulkas. Ya. Badannya yang panas, hatinya tetap apa? Panas. Pernah nggak Bu hatinya panas begitu tuh? Ya pernah, namanya orang hidup Bu ya. Jadi sama tetangga kesel baik, sama saudara kesel baik. Hati kalau kata orang kita mah mendidih, hati gue mendidih ya dia begitu ya. Tuh baca. Atau umpamanya ada juga Bu, panas di sini bukan panas hatinya, tapi panas sulitnya kita menjalani hidup. Panas juga kan sulit ya. Anak nyari kerja susah, laki nyari kerja susah, duit rasanya susah gitu. Baca tuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Kalau siang kagak sempet ya pas mau tidur Bu. Ya saya mau tidur gitu ya. Biar pulas bacanya apa tuh? Nah itu. Ini kira-kira kalau mau tidur nih yang pegang TikTok apa bukan? Ya. Satu. Biar ibu pulang dari sini ada yang dibaca besok. Yang kedua, yang jangan pernah ditinggal Bu, zikir apa? Afdhalu zikri fa'lam annahu. Nah, udah tahu tuh semua ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh baca Bu tiap hari Bu. Tiap hari. Kenapa Bu? Banyak keuntungannya. Ya, kalau kita nanti nyawa kita dicabut sama malaikat Israil ya Bu ya, sakaratil maut, yang kita baca apa? La ilaha illallah. Itu bisa Bu kalau mulutnya biasa. Itu ringan kalau mulutnya biasa. Ya kan? Daripada ngomongin orang cocok sono sini ya, mendingan kita isi tahlil aja, udah tahlil. Ya, bahkan ada banyak beberapa riwayat Bu. Ya, kayak orang azan. Makanya kenapa itu Bu, kadang-kadang orang nempatin rumah suruh azan. Orang mau berangkat belajar, berangkat haji, umroh, azan. Karena ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Nah, kalau kita mengucapkan itu, kata Nabi, kharajta minan nar, kamu akan dikeluarkan dari siksa neraka. Artinya apa Bu? Kita nggak bakalan masuk ke neraka kalau orang itu selalu la ilaha illallah Muhammadur. Pengen nggak masuk neraka? Nah, nggak ada yang mau. Satu nggak ada yang mau. Ya, surga mah emang pengen masuk surga Bu ya. Ini surga Bu nih, dalam ini cakep. Ibu di depan tuh di emper, mau nggak? Mau. Di emper juga surga mah enak ya, gitu. Kemudian juga Bu, yang paling penting lagi adalah bagaimana kita supaya ketika kita sedang sakaratil maut nggak ada yang kita ucapkan kecuali la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Jadi kalau orang matinya nyebut la ilaha illallah pasti masuk surga. Makanya itu jadiin wirid tuh. Udah tua mah ya, udah dekat sama Israil dah. Ya kan? Walaupun kagak tua nggak muda, palingan kalau tua emang udah deketan. Udah ngapain lagi Bu ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kalau enggak 1000 ya, 1000 mau gampang. Makanya ibu cari tasbihnya yang begini Bu, ibu tuh berangka. Jadi kalau ibu baru dapat 200, ada tamu yang geroin ya atau apa, ada kiatan terusin lagi. Kalau ibu punya ini nih, kemudian nanti ibu mati, ini jadi kenang-kenangan. Ya Allah, ini tasbihnya pengsop ya, gitu. Mamanya kan, iya. Orangnya mah mati, tasbihnya mah ada, memang gitu. Jadi ini jadi kenang-kenangan. Makanya beli tasbih yang berangka supaya kita ketahuan, oh hari ini saya udah 100 tadi hasbunallah ni'mal wakil. Oh hari ini saya sudah 1000 la ilaha illallah. Begitu Bu ya. Tuh, yang kedua. Jangan sampai ditinggal. Yang ketiga apa Bu? Tasbih. Ya, subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billah. Nah, itu udah bisa semua, tinggal ngamalin doang ya. Kenapa Bu kita disuruh banyak baca tasbih? Karena tasbih itu Bu beratin timbangan. Nanti kan kita sebelum masuk surga apa neraka, ini belum ketahuan nih kita Bu, kita surga apa neraka ya, surga apa neraka. Maka kita harus lewat proses namanya timbang. Ya, Ibu Neneng ya, Bu Neneng namanya kan Bu Tompel ya, ditimbang dulu.
Ketika ditimbang nih, kira-kira dia yang jelengat dosanya apa amal solehnya, ya kan? Kalau ternyata amal solehnya yang berat amal solehnya, alhamdulillah. Nah, surga dah. Ternyata yang berat apa? Dosanya. Ketika dosanya banyak, coba malaikat itu buka lembaran hariannya, catatannya. Ternyata sambil dagang kerupuk, sambil tasbih, sambil jalan, sambil tasbih. Satu aja Bu diambil tasbih, ditaruh di timbangan, jelengat. Ya, pernah jelengat Bu. Ini nambah dia berat timbangannya. Ya, makanya itu saya bilang tadi. Jadi kalau mau tidur, itu tuh pengantarnya Bu. Tasbih, tahlil, gitu ya. Hasbunallah kalau mau tidur tuh. Ntar gak baru baca 20 biji, matanya udah krok. Matanya malah leher yang krok gitu. Ya. Udah langsung apa? Ngoroh ya. Nggak apa-apa, biarin. Jadi tidurnya kita ditutup dengan apa? Bertasbih. Dan tasbih itu Ibu sekalian adalah bacaannya para nabi dan para malaikat. Ya. Malaikat itu kan Bu, makhluk yang gak pernah berdosa. Dia mah gak pernah bikin dosa. Beda sama kita, tukang bohong ya. Dia mah gak pernah bohong, gak pernah berdosa. Makanya malaikat itu disebut suci, bersih. Ya, nah bacaannya malaikat itu tasbih. Terutama Bu, bacaannya orang-orang yang ketemu Ka'bah. Jadi Ibu nanti kalau ketemu Ka'bah di Ka'bah nih ya, kita ke Masjidil Haram Bu ya. Jadi pertama kali ketemu sama Ka'bah kan harus tawaf Bu, 7 putaran. Maka ketika orang tawaf itu sunnah dibaca tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya saya kalau lagi tawaf itu Bu, saya larang ibu-ibu main HP. Biar saya suruh tasbih. Iya, boleh Mak. Iya. Nah, itu. Iya. Nah, iya, itulah yang makanya kenapa kalau lagi haji sama umroh itu harus ngikut manasik. Kan saya sering bilang begini Bu, haji sama umroh dekat apa jauh jaraknya? Jauh Bu ya. Mahal apa murah? Mahal. Masa udah jauh-jauh nyampe dari kampung kita ke Ka'bah jadi main-main? Nah, begitu kan? Iya. Di sono kita disunahkan untuk berzikir. Makanya saya bilang sama jamaah, pokoknya kalau nggak denger yang saya pimpin, baca yang bisa. Apa aja? Subhanallah, alhamdulillah, gepek aja tuh, gepek, gitu kan? Itulah bacaan-bacaan para malaikat. Ya, para nabi Bu, kalau tawaf pun sama bacaannya. Makanya Ibu bangga punya wirid atau zikir sama zikirnya dengan zikir nabi dan malaikat. Ya, kita harus bangga. Bahkan apa Bu? Kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'un. 4 ucapan yang Allah sangat suka. Nah, yang Allah sangat suka itu 4 ucapan Ibu. Pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ucapan yang Allah paling suka. Artinya kalau Allah suka Bu, ya Allah ya, Ibu ini nih sering zikirnya yang saya suka nih kata Allah. Maka nanti ketika dia berdoa Bu, ngangkat tangan, udah pasti Allah beri. Karena kita zikirnya zikir yang Allah apa? Suka. Yang Allah sukain. Makanya ada riwayat begini Bu. Kalau Ibu pengen dapat pahala haji dan umroh, maka kalau mau tidur suruh tasbih. Gitu. Jadi kalau mau tidur suruh tasbih itu baca. Karena itu bacaannya orang-orang yang sedang apa? Tawaf. Nah, iya. Jadi dah kalau ke Mekah mah jauh dah masih lama ya. Kapan ya gitu ya. Tapi kita pahalanya aja dah, pahalanya. Nah, itu makanya dibaca kalau mau tidur, begitu.
Kira-kira kalau mau tidur tuh baca itu apa digangguin sama bapaknya? Nah, bapaknya kalau yang gangguin, tasbih, tasbih gitu ya. Kagak naik-naik dan tasbih mulu dah ya. Tuh. Iya, tuh, masya Allah. Jadi ibu kalau pengen diludah-ludahin sama Bu Icem, bilang aja tuh. Iya. Iya, nah itu udah pokoknya jangan ditinggal. Nanti kalau ibu terus menerus Bu, terus bertahun-tahun ya, satu saat nanti ada kepentingan, itu dia bisa datang. Nah, itu yang disebut tadi Bu Icem, dia bisa nolong gitu maksudnya. Baik nolong kita maupun kita nolong orang. Gitu. Yang penting terus menerus. Terutama lagi nolong kita ketika sakaratil maut. Sampai menolongin Bu. Kalau kita jeritan kesakitan nggak nolongin, ya kan? Jadi ruh itu Bu, ketika dicabut dari mulut kita, itu sakitnya kayak apa Bu? Nabi gambarin begini Bu. Sakitnya ini ada, kenal Ibu nggak? Paku duri. Paku duri itu yang buat dijarok kawat, paku duri. Terus itu dipanasin, terus ditusuk ke perut kita, terus dicabut. Nah, segitu sakitnya. Sakitnya sakaratil maut. Makanya kan ada doanya Bu. Coba Ibu sering baca tuh. Ya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah, itu dibaca tuh. Ya tiap habis sholat tuh. Kan doanya panjang tuh di atas tuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Minta diselamatin agama. Wa afiatan fil, sehatkan jasadnya. Wa ziyadatan fil ilmi, karena rajin ngaji dapat ilmu baru. Wa barakatan fir rizki, berkah rizkinya. Terus, nah taubat sebelum mati. Kemudian wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati. Terus wa magfiratan ba'dal maut, dapat ampunan ketika dia mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, dimudahkan ketika sakaratil maut. Wan najata minan nar, diselamatkan dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab, Allah maafin ketika dihisab. 10 doa tuh. Cakep itu Bu, semua lengkap itu. Ibu baca itu aja tiap habis sholat. Udah selamat itu Bu. Karena dia ada 10 doa dan terhimpun di dalam doa itu. Ya, kan ada orang, ya Allah, enak banget dia matinya, gampang banget dia. Nah, gitu ya. Ada yang matinya susah banget. Karena orang begini Bu nih Bu. Jadi kalau kita sakaratil maut Bu ya, dia nggak ngeliat orang yang di sampingnya, tapi dia ngeliat video gambar neraka dan gambar surga. Ya, jadi dia gitu ngeliat. Jadi kalau dia gambar neraka, dia ketakutan. Ya kan? Tapi kalau dia digambar surga, dia pengen buru-buru mati. Udah ya Allah cepet cabut saya pengen ke tempat itu tuh, saya makan itu. Ya kan? Makanya kita pengennya Allahumma inna nas'aluka ridho kawal. Nah, biar kita bisa masuk apa? Surga. Kan enak Bu, satu majlis talim, ya Allah ada peng sop di situ, ada peng hijau di situ, semuanya ada peng emas ya. Lalu datang juga masuk sini bareng sama gua ya, gitu. Ya kan? Iya, ngaji bareng. Udah ya kita bebiakan sini gitu. Kan kalau di surga Bu udah ngaso Bu, udah kagak sholat, udah gak ngapa-ngapain, udah ngaso udah. Ini udah menikmati gitu. Mau biarkan mau nana nggak apa-apa ya. Nah itu ada gitu Bu ya. Kalau kita terus menerus. Terus selanjutnya Bu, yang jadi wirid kita, sholawat. Ya sholawat ini Bu jangan sampai ditinggal. Ya kan? Paling kagak sehari 100 dah Bu. Terserah Ibu mau baca sholawat apa. Sholawat Jibril boleh, sholawat Nariyah yang tadi juga boleh, sholawat Busro juga Pak, boleh. Cuma begitu enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, boleh. Ya kan Bu ya? Kenapa Ibu sekalian? Karena Bu, orang yang sering bersolawat, satu, dia akan mendapatkan syafaatnya Rasul. Syafaat itu apa sih Bu? Bantuan, pertolongan. Kita kan nggak tahu Bu, hidup kita nanti di akhirat senang apa susah? Ya senang apa susah?
Tapi kalau dia hidupnya susah, Bu, maka dia ini bisa didatengin Nabi, dipindahin ke tempat yang lebih enak. Pernah begini, Bu. Jadi ada, ini orang masuk surganya di emperan. Di depan begitu ya. Diem baik gitu kan. Kemudian Nabi bilang, ya Allah, ini orang pindahin ke surga dalam. Kenapa emang? Karena dia sering nyebut nama saya. Nah, itu syafaat namanya. Dari yang emper menjadi kelas bintang 5. Nah, enak kan Bu ya? Berkat apa? Sholawat. Lah, siapa yang mau nolongin kita? Lah, emang orang tua kita nolongin gak? Saudara kagak, boro-boro. Dia juga susah juga kan Bu ya? Maka kita baca itu. Bahkan yang sering saya sampaikan nih, Bu, di TikTok saya itu banyak. Nih ada cerita begini, saya ceritain ulang ya. Jadi ada seorang pemuda tukang kuli. Dia tukang kuli, Bu. Kuli panggul di pasar. Tapi setiap hari sambil kuli, sambil sholawat. Ibu-ibu nggak apa-apa tuh. Udah ngikutin bayem, ngikutin kangkung, sambil ngeriska. Kan kuli juga kan ya. Gosok, nyapu, mulutnya kelenjam apa? Sholawat. Gitu kan? Nah, ini baca sholawat nggak apa-apa. Terus Bu, dari hasil kulinya dibagi 2. Satu dia celengin. Celengannya ini Bu ditebok setiap tanggal 1 Rabiul Awal buat Maulid Nabi. Jadi kalau pas bulan Maulid Bu, diundang tetangga, saudara, dia bikin Maulid di rumahnya, semua tinggal makan dari hasil tabungannya. Gitu Bu, dia nggak perlu minta-mintain kemana-mana, enggak. Semua makan bareng-bareng. Kemudian satu lagi buat kehidupan dia. Nah, ketika dia mati Bu, dia meninggal. Kemudian temennya ngimpi ketemu dia. Kata temen begini, Pulan, lu kan rajin sholawat tiap hari. Rajin juga sedekah maulid. Ya, buat maulid. Apa yang lu dapat di kuburan? Kata dia, pas jasad gua masuk ke dalam kuburan, kan gelap. Gelap gak Bu? Lu udah ngerasain? Ya, gelap baik lagi. Belum pernah ngerasain lagi gelap baik lagi. Ya, bayangin doang. Iya. Lain kalau yang sering ngaji masolawat mah, ya kan? Nah, terus Bu, ketika dia baru dibaringkan itu ditinggal ditutup, dari pojokan kuburan tuh keluar cahaya kecil, Bu. Pas lama-lama tuh cahaya besar, gede, sampai terang tuh kuburannya. Udah terang menderang Bu, dari cahaya itu keluar satu orang laki-laki. Ya kan? Kata si dia tuh, paling juga ini yang datang si Munkar dan Nakir. Nah, gitu menanyakan ya. Siapa lagi di kubur yang mau datang? Apa mak lu yang datang kagak kan? Gitu kan? Lah pas dia nongol itu orang itu Bu, dari cahaya kok menatu. Kata dia mati. Lah kan Munkar dan Nakir 2. Ada Munkar ada Nakir ya. Menatu doang. Akhirnya dia nyampe, Ibu nyamperin, wahai Fulan, ini saya. Saya adalah orang yang namanya sering kamu sebut tiap hari. Ini saya yang selalu engkau peringati hari kelahiran saya. Saya datang kemari untuk membantu kamu. Sebelum malaikat Israel nyampe, malaikat Munkar dan Nakir nyampe, nanya sama kamu, saya duluan. Saya sudah minta izin sama Allah. Gitu Bu. Nanti kalau kamu ketemu Munkar dan Nakir, terus kamu nggak bisa jawab pertanyaannya, saya yang belain. Tuh. Jadi yang kita amalin tuh nggak sia-sia. Makanya saya sering bilang tuh di mana-mana, kalau kita pengen dapat syafaat Nabi, satu, sering sebut namanya. Yang kedua, kalau ada peringatan maulid ya, kita bisa ngasih cuan, nah kasih. Mau sebungkus kek, mau 2 bungkus kek, ya besek kek, buah-buahan kek, mau air kek, silakan kasih yang kita bisa. Karena kita senang untuk membantu peringatan apa? Maulid Nabi. Kalau duit nggak punya, besek kagak punya, apa nggak punya, hadir sama Bu, ya kan? Duit kagak, besek kagak, buah-buahan kagak, hadir juga apa?
agak gua malu kata gua agak ngaji-ngaji gitu ya. Ya. Ya, kira besok datang lu ya begitu kata gitu. Dia porik pisannya. Jadi nggak apa-apa, nanti kalau ada maulid di sono. Kan kalau maulid undangannya umum, Bu. Maulid di sono datang. Kenapa? Karena ketika Nabi kita marhaban tuh, Bu, marhaban. Kenapa kita berdiri? Karena Nabi itu datang hadir melihat siapa umatnya yang menyambut kedatangannya. Kalau dia senang menyambut kedatangannya, maka dia juga nanti akan disenangkan Nabi. Ya, makanya orang kalau lagi maulid itu, Bu, nyumbang semakin besar kesempatan untuk dapat syafaat. Ya. Nggak apa-apa. Boleh. Ya. Mau dilaguin kek, mau dikagak laguin kek boleh, silakan. Iya. Boleh. Soalnya tadi saya dengerin Ibu Haji Cem udah nyanyi kesukaan saya. Gimana ini Adam dan Hawa? Ya. Jadi sholawatnya itu dibaca mau pakai lagu kek, mau kagak, kan kalau pakai lagu mah kita nggak bosan. Iya, pakai lagam nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lah ini sholawatnya kagak lagi pakai lagam baik. Udah kayak apa tuh ember rombeng ya. Nah, iya. Nggak apa-apa. Penting dia sholawat aja buat kita. Ya kan? Mau sholat Jibril juga belum. Sholat Jibril kan cuma dikit ya, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dikit dimana sallallahu alaihi wasallam Muhammad doang, Bu. Cuma karena dilaguin, diulang lagi. Jadi seneng. Iya, itu kan sholat Jibril, Bu ya. Nggak apa-apa. Pokoknya yang sholat yang mana aja boleh. Ya. Dan saya sering sampaikan juga, Ibu sekalian, orang sholawat itu lagi ngapain posisinya boleh. Ya maksudnya nggak mesti harus susu begini, Bu, kenjilbab, pakai wudhu, nggak apa-apa deh, Mak. Ibu pakai daster dong, nggak pakai kutang juga boleh. Iya, iya. Yang penting jangan dalam WC. Lagi berat, lanjang bulan, sallallahu. Ya, jangan di kamar mandi, jangan. Kamar mandi mabuk nyanyi aja juga nggak boleh. Ya, nyanyi aja nggak boleh. Apa itu kalimat-kalimat yang bagus. Ya depan kompor, lagi goreng, lagi ngeriska, lagi nyapu, nggak apa-apa. Baca aja gitu kan. Nah itu jadi kan yang cerita yang tadi itu kan karena tadi tukang kuli, Bu. Sambil manggul, sambil kuli, ayo sambil bersolawat. Kan ringan, Bu. Tapi pahalanya luar biasa. Ya kan? Nanti kan kita, Bu, dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia, Bu, dari manusia pertama sampai manusia terakhir kumpulin. Ya kan? Dan mereka itu semua nanti pada minta pertolongan. Nabi Adam, tolongin kita Nabi Adam nggak mau. Karena pernah punya kesalahan. Minta Nabi ini nggak mau, Nabi ini nggak mau. Hari ini tetap Nabi Muhammad yang memberikan syafaat. Nanti orang-orang yang bersolawat itu yang dikumpulkan. Makanya jangan ngaso-ngaso. Saya juga sama, Bu, gitu. Tiap hari. Makanya kan ada selalu begini, Bu. Ibu kalau lagi butuh sesuatu ya, niat. Ada mobil cakep ya. Udah salawatin. Nah, Islam kita ada begitu kan? Udah kita salawatin aja dulu. Itu maksudnya adalah paling kagak apa yang kita minta dengan sebab wasilah solawat itu Allah bukain. Makanya orang ketika berdoa, Ibu kalau berdoa tiap habis sholat jangan sampai enggak solawat. Ya, karena doa yang tanpa ada solawatnya dia enggak naik. Kan kita doain Ilahil Karim, Antal Karim gitu ya. Terus kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru masuk doa. Gitu.
Nanti habis selesai doa, tutup lagi nanti Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi di depan dibuka pakai sholawat, di akhir ditutup dengan apa? Udah, kalau depan dan akhir ditutup sholat, nggak ada doa yang kagak naik. Gitu, ya kan? Nah, itu jangan lupa tuh. Dan itu juga saya katakan tadi, bisa menjadi pengantar tidur. Makanya juga saya bilang tadi, kalau kita pengen dapat bertemu dengan Nabi, Bu ya, kan Ibu susah untuk bisa ziarah ke makam Nabi. Pengennya udah diubun-ubun. Pengen bertua kapan, kalau nggak tahu ratib udah ratibin ya. Gitu kan. Kan nyampe-nyampe ini buru-buru ditahlilin gua daripada ratibin ya. Gitu. Nah, kalau kita belum punya kesempatan untuk bisa datang berziarah ke rumah Nabi dan pengen ketemu Nabi, nah itu baca kalau mau tidur. Ya Allah, saya bersolawat ini biar saya ketemu dengan Nabi. Karena kalau Nabi itu, Bu, masuk dalam mimpi kita, itu benar. Nggak ada yang bohong. Dan susah orang bisa ketemu Nabi. Lah Ibu kalau ketemu Nabi, lah pagi-pagi bangun tidur udah cerita sampai mana tahu, ya kan? Alhamdulillah malam gua ngimpi ketemu Nabi, begitu ya. Gitu. Makanya rada susah. Takutnya ketika kita ketemu, nah kitanya ngoprak-ngaprak kemana-mana. Nah ya kan gitu. Paling kagak kita bersolawat. Makanya kata Nabi, man sholla sholatan alayya, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyram. Siapa orang yang sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Apa sholatnya Allah, Bu? Rahmat. Jadi kalau kita pengen dapat rahmat Allah, sholawat. Nah, kuncinya sholawat. Ya. Terutama lagi, Bu, hari Jumat sama malam Jumat. Terutama tuh. Ya, kata Nabi, siapa orang yang hari Jumat atau malam Jumat banyak-banyak bersolawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat. Jadi kalau Ibu pengen dekat begitu sama Nabi duduknya, kuncinya apa? Sholawat. Nabi tempatnya di mana kalau di akhirat, Bu? Di surga. Kalau kita pengen duduknya bareng sama Nabi di surga, duduk bareng deket, udah sholawat. Ringan, gampang, kagak pakai duit, ya kan? Dan kagak perlu harus formal gitu, Bu, resmi begitu. Kayak kita baca Quran kan kita uduk dulu gitu ya. Pas sholat enggak. Nah, itulah, Bu, beberapa zikir ya, yang mudah-mudahan bisa ibu-ibu sekalian amalin. Saya juga termasuk sedang proses jalan begitu, Bu. Karena kita kan nggak tahu kapan kita mati, ya kan? Nah, kalau ternyata besok pagi kita udah dijemput, ya kan? Atau kalau nggak ntar pulang, Israel nyampe depan rumah, gitu ya. Lah, mana belum salawat, mana belum zikir, mana belum. Lah, saya pernah ceritakan, Bu, waktu saya di CBL tuh, Mak, ceramah Maulid kalau nggak salah, ya kan? Jadi itu di musola begini, Bu, itu ketika lagi Maulid, Bu, ayam terbang masuk ke dalam, gloprak itu ayam. Kagak taunya itu ayam ngelihat malaikat Israel masuk, nemplok ke ustazahnya, kruk aja ustazah mati di situ. Itu bener pisan tuh. Kira-kira kalau di sini ada yang masuk begitu sampai menempel gitu. Nah, siapa yang mau gitu ya. Jadi Israel itu nggak tahu, Bu, kita di mana kenanya, ya kan? Ya kan pas pulang, assalamualaikum, lu lagi tungguin, kata Israel. Pas bisa. Makanya kalau dari rumah nih, Bu, dari sini ke rumah, udah itu diisi aja sama tadi tuh zikir. Terserah yang mana mau dibaca. Kalau perlu, Mas, ini 100, udah, ini 100, udah, ini 100, udah, ini 100, udah. Gitu. Ya, nanti kapan-kapan ada waktu saya sampaikan lagi, banyak, Bu. Termasuk istighfar, itu kalau saya ceritain panjang, ya. Ini mah bisa sampai jam 5 baru pulang dari Ibu, ya kan? Ya, ada lagi yang tanya? Oh, masih lagi? Oh, masih lagi. Ya. Ntar kalau pengen ngulang, tinggal buka di YouTube-nya aja. Oke, kalau lagi berarti yang keberapa tuh?
Kelima, istighfar. Ya, istighfar paling pendek astagfirullahalazim. Paling pendek tuh. Ya. Kalau paling panjang sayyidul istighfar. Nah, ada yang hafal sini? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu syarri ma sana'tu abu'u laka faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Kalau ibu belum hafal, ibu minta print, ibu tempel di itu, di depan ibu sholat di rumah. Bacanya kapan, Bu? Habis maghrib sama habis subuh. Itu bacanya. Mau sekali boleh, mau 3 kali boleh. Apa kelebihannya, Bu? Kalau ibu subuh tadi habis sholat subuh baca itu tuh namanya sayyidul istighfar. Dan ibu yakin dengan itu, kemudian kita mati tuh antara subuh dengan sampai maghrib. Iya, matinya. Mau zohor ke, mau waktu duha ke, mau asar ke, mati di antara itu tuh. Karena tadi subuh udah baca sayyidul istighfar, maka orang itu min ahlil jannah. Tertulis orang penghuni surga. Kalau kita bacanya habis maghrib, terus matinya nih di antara maghrib sampai subuh. Kan kita mati nggak keluar dari itu, Bu. Kalau nggak pagi ya malam, ya Bu ya mati. Kalau nggak malam ya sore. Kalau nggak sore ya subuh ya. Jadi kalau kita mati dari habis maghrib sampai subuh di antara itu, tapi tadi habis maghribnya udah baca sayyidul istighfar, maka orang itu dicatat penghuni surga. Maka itu dibiasain. Pokoknya habis sholat, selesai zikir-zikir, baca sayyidul istighfar. Kalau nggak hafal, minta di print, di fotokopi, tempel di tempat ibu sholat. Setiap hari sholat. Ya, baca itu udah setiap hari begitu. Mau 3 kali boleh, mau sekali juga boleh, gitu kan? Biar apa, Bu? Bahasa kasar begini, Bu. Mau kapan aja Israel jemput saya, pokoknya saya mah masuk surga. Gitu. Mau siang kek, mau malam kek, ayo lu datang. Nah, kita tantang itu, Bu ya. Karena kita sudah punya apa tuh? Amalan-amalan itu. Dari kapan kita mulai? Ya dari sekarang ibu tahu. Karena kita nggak tahu kapan kita matinya. Ya kan? Bisa jadi yang seger buger mati. Kayak kemarin tuh ada teman saya di Kebalen. Lah malamnya baru mimpin tahlil. Paginya perutnya katanya sakit. Nah, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, langsung pulang. Malam dia nahlilin orang, besoknya dia apa? Ditalil orang. Gitu, Bu ya. Tuh, itu udah banyak banget itu, Bu. Kalau kuliah mah itu udah 1 semester itu. Ya. Makanya insya Allah mudah-mudahan kalau semuanya, Bu, yang mahal itu, Bu, istiqomah. Yang mahal itu terus menerus. Jangan banyak-banyak. Ini semua kan banyak tuh, ada 5 poin. Ayo deh semuanya dibaca. Seminggu masih semangat, udah di atas seminggu loyo. Ngaso ya. Yang mana ibu bisa dan ibu kuat itu ini baca terus sampai titik mati. Sampai titik mati. Sama kayak ibu datang kemari nih. Maka saya kalau di bapak-bapak tuh saya sering pesan bapak-bapak. Niatin ngaji itu pokoknya sampai mati. Gitu saya bilang. Karena orang ngaji itu, Bu, ibu nggak dipaksa untuk paham yang disampaikan guru. Yang penting duduknya. Duduk hadir aja deh, Bu, itu lebih besar, lebih afdol daripada ibu sholat 1000 rakaat. Kan yang susah mah, Bu, hadirnya. Asal sekali aja nggak hadir, besok ada aja halangannya. Ya kan? Pokoknya niatin kalau saya ngaji, saya sampai mati baru ngasoh. Kenapa, Bu? Karena dijamin oleh Nabi. Orang yang ngaji ke majelis ilmu, sahhalahullahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Orang itu Allah mudahin pintunya masuk ke surga. Jadi ngajinya aja, Bu, itu udah Allah mudahin masuk ke surga. Semakin jauh tempat ibu ke sini, maka semakin besar pahalanya. Nah, kalau ibu halus dekat
muter sana ke sono pala Bu halus balik ke sini. Iya. Nah, yang jauh Bu Icem no, Bu Icem jauh, Belendung. Ya kan? Jadi semakin jauh orang mencari ilmu, maka dia semakin besar pahalanya. Yang penting satu, pesan saya. Jangan pernah ria. Jangan pernah ria. Ya kan? Ria itu apa, Bu? Ya ditunjuk-tunjukin ke orang. Jangan. Pokoknya urusan gini urusan kita sama Allah. Mau tetangga kita mau ngaji kayak mau kagak kayak nggak usah dipikirin. Ya kan? Yang penting buat diri kita. Emang kalau nanti kita susah sakaratul maut tetangga kita mau bantuin? Nggak ada, ya kan? Bantuin makan katanya. Nah, jadi niatin ketika ngaji, niatnya pokoknya saya ngaji sampai saya mati. Ya, saya kan sering bilang gini Bu. Ibu tahu nggak mertuanya Ken Nur Ali? Nggak tahu. Yang di kuburannya di samping Masjid At-Taqwa 11 Kidul. Engkong Guru Mugni. Engkong Guru Mugni itu mertuanya Ken Nur Ali. Makanya Ibu kalau Yasin itu kan Ibu Hajah Siti Rohmah bin Mugni. Nah itu bapaknya. Nah karena ini Nur Ali dulu belajarnya sama Guru Mugni, ya kan? Dan Guru Mugni ngeliat, ini bocah pinter nih ya, alaknya bagus, nikahin sama anaknya. Ya. Waktu Ken Nur Ali belajar sama Guru Mugni, Ken Nur Ali begini Bu, ngikut belajar, ini Guru Mugni di sini. Karena dia pinter, sono Nur belajar ke Kiai Marzuki yang ada di Cipinang Muara, belajar ke Cipinang Muara kan? Dari Cipinang Muara sama Guru Marzuki suruh belajar lagi ke Mekah. Pulang dari Mekah, Ken Nur Ali suruh ngisi di sini. Kiai Mugninya di situ duduk. Jadi diketukar gitu, ditukar Bu. Jadi murid yang suruh apa? Ngajar. Nah, ketika itu ada yang nanya, guru kan gurunya Ken Nur Ali. Dulu Ken Nur Ali guru yang ngajarin, kok sekarang malah guru belajar sama Ken Nur Ali? Iya kan? Kata Kiai Mugni apa? Gua pengen mati dalam keadaan mencari ilmu. Gitu. Walaupun ilmunya banyak, ya kan? Sekarang kan banyak guru yang kagak mau ngaji. Nah begitu kan, udah merasa guru ya. Walaupun dia ilmunya banyak, tapi karena kalau dia nggak belajar lagi Bu, nggak dicatat sebagai orang yang mati sedang menuntut ilmu. Makanya Guru Mugni, gua pengen mati dalam keadaan mencari ilmu. Nah itu yang saya bilang pesan sama ibu-ibu sekalian. Kalau ngaji ke majelis taklim, niatin ngaji sampai mati. Karena Allah udah janji, Nabi udah janji Allah bukain, mudahin kita masuk surga. Ya kan? Jadi gampang, kunci gampang masuk surga, cuma datang doang sini. Datang ya kan? Ya kan? Nggak apa-apa biarin, ya kan? Udah nangis tuh ya. Mari sama-sama. Ini doanya ditutup langsung apa ada yang doa? Ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat. Terus Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqil tariqil mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin walhiqna auladana bis salihin bi rahmatika arrahmin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi Bu ya.